Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Gifari, prodi Bahasa Inggris kelas C dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya di sini akan mempresentasikan jurnal dengan materi huruf dan kata. Oke, kita akan masuk ke pembahasannya. Di sini saya akan membahas dengan 3 aspek. Pertama, untuk mengetahui pengertian pembagian ejaan, untuk mengetahui cara-cara pemakaian huruf sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, untuk mengetahui cara-cara pemakaian kata yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Pembahasan. Ejaan. Ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi, kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan, huruf-huruf, serta penggunaan tanda baca. Ejaan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu 1. Ejaan fonetis, ialah ejaan yang berusaha menyanyikan setiap bunyi bahasa dengan lambang atau huruf setelah mengukur serta mencatatnya dengan alat pengukur bunyi bahasa. 2. Ejaan fonemis, ialah ejaan yang berusaha menyatakan setiap fonem dengan satu lambang atau huruf dengan jumlah lambang yang diperlukan tidaklah terlalu banyak. B. Sejarah ejaan. 1. Ejaan C.H.A. van Oppijen tahun 1901 sampai 1947. Berdasarkan pemerintah Belanda, Van Oppijen dengan dibantu oleh Engku Nawawi, gelar Sultan Mahmud dan Muhammad Taib, Sultan Ibrahim, berhasil menyusun ejaan resmi bahasa Indonesia. Saat itu disebut bahasa Melayu. 2. Ejaan Sewandi tahun 1947 sampai tahun 1972. Perkembangan selanjutnya ialah disetujuinya perjanjian persahabatan antara Republik Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu yang kemudian menghasilkan suatu konsep ejaan bersama yang diberi nama ejaan Melindo atau ejaan Melayu Indonesia. 3. Ejaan yang disempurnakan. Berdasarkan keputusan Kongres Bahasa Indonesia II yang diselenggarakan di Medan, yang menyangkut dengan ejaan dipandang perlu menyempurnakan ejaan Sewandi. C. Pemakaian huruf. A. Huruf abjad. Huruf abjad ada 26 huruf, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, dan seterusnya. B. Huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf A, E, I, O, U, atau bisa disebut A, I, U, E, O. Huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa terdiri atas huruf B, C, D, F, G, H, I, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Huruf diftong. Dalam bahasa Indonesia terdapat diftong yang dilambangkan dengan A, I, A, O, dan O, I, atau I, Au, dan Oi. Huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi huruf konsonan. Huruf kapital. Huruf kapital atau huruf besar dipakai huruf pertama kata pada awal kalimat dan petikan langsung. Misalnya, dia membaca buku. D-nya besar. Huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Misalnya, majalah majalah bahasa dan sastra
diterbitkan oleh Pusat Bahasa dan Sastra di garis miring. Penulisan kata. Kata dasar. Kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, buku itu sangat menarik. B. Kata turunan. Imbuhan atau awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya, berjalan, mempermudah. Bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung strip di antara unsur-unsurnya. Misalnya, anak-anak, biri-biri, buku-buku, dan sebagainya. Gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk disebut istilah khusus. Masuk istilah khusus ditulis terpisah. Misalnya, duta besar, model linear, dan sebagainya. Suku kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Contoh, bu, penggal, ma, penggal, in, dan sebagainya. Huruf diftong, ai, au, ei, dan oi tidak disebut penggal. Contohnya, pan, dai, ai, au, la, au, saudara, dan sebagainya. Itu au tadi. Kata depan di, ke, dan dari. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai suatu kata, seperti kepada dan daripada. Contohnya, kami akan berkunjung ke peternakan sapi. Di mana dia sekarang? Makanan ini berasal dari Garut, dan sebagainya. Kata gantiku, kau, mu, dan nya. Kata gantiku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya dituliskan serangkai dengan kata mendahuluinya. Contoh, rumah itu telah kujual. Majalah ini boleh kau baca. Bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Itulah pembahasan yang saya sampaikan di materi kali ini. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.